Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Dina dan juga teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang gugus fungsi sederhana dan juga polimer alam. Tetapi sebelum itu, perkenalkan saya Fadila Nurhayati dengan NIM 56. Saya Abidah Nurzulaiha dengan NIM 68. Saya Alfiana Dwi Lansari dengan NIM 69. Saya Disma Ramawati dengan NIM 73. Saya Vina Latifatul Ulya dengan NIM 57. Saya Syafika Bilki Syafana dengan NIM 66. Dan saya Siti Sofia Kamila dengan NIM M0425065. Yang pertama ada gugus fungsi. Gugus fungsi adalah kelompok atom dalam molekul yang bertanggung jawab atas reaktivitas dan sifat kimia molekul tersebut. Yang pertama ada gugus hidroksil atau OH, terdiri dari atom oksigen yang terikat pada hidrogen, sering ditemukan dalam alkohol dan membuat molekul lebih polar serta mampu mengikat hidrogen sehingga meningkatkan kelarutan dalam air. Contohnya etanol C2H5OH yang digunakan sebagai antiseptik karena sifat polarnya. Yang kedua ada gugus karboksilat atau COOH mengandung gugus karbonil dan juga hidroksil yang bersifat asam karena dapat melepaskan proton H+ sehingga menurunkan pH larutan. Contohnya adalah asam asetat dalam cuka yang memberikan rasa asam dan digunakan dalam pengawetan makanan. Gugus karbonil atau C berikatan rangkap 2 dengan O adalah ikatan ganda antara karbon dan oksigen yang dapat ditemukan dalam aldehida, keton, dan asam karboksilat dan membuat molekul reaktif terhadap nukleofil. Contohnya adalah formaldehida atau HCHO yang digunakan sebagai pengawet tetapi beracun. Kemudian ada gugus amina yang mengandung nitrogen dengan pasangan elektron bebas bersifat basa karena dapat menerima proton sehingga meningkatkan pH. Contohnya adalah amonia atau NH3 atau dalam asam amino seperti glisin yang merupakan blok membangun protein. Kemudian, apa itu peranan fungsi gugus fungsi dalam menentukan sifat molekul biologis? Gugus fungsi memainkan peran krusial dalam menentukan sifat fisik, kimia, dan biologis molekul di dalam organisme hidup, seperti kelarutan, reaktivitas, dan interaksi antar molekul. Gugus hidroksil contohnya, dalam gula seperti glukosa, memungkinkan pembentukan ikatan hidrogen yang membuat glukosa larut dalam air dan mudah diangkut dalam darah sebagai sumber energi. Tanpa gugus ini, molekul biologis mungkin tidak dapat berinteraksi dengan air yang esensial untuk kehidupan berbasis air. Kemudian ada gugus karboksilat yang dalam asam lemak memberikan sifat asam dan memungkinkan pembentukan ester dengan alkohol seperti dalam lipid membran sel yang menjaga kestabilan struktur sel. Contohnya dalam asam sitrat siklus Krebs, gugus karboksilat membantu dalam reaksi dekarboksilasi untuk produksi energi. Selanjutnya itu ada gugus karbonil di enzim atau hormon, misalnya itu di insulin, itu kayak alat bantu, di mana gugus ini membantu supaya enzim itu mempercepat reaksi kimia atau hormon itu menempel pas ke reseptornya. Karena itu, proses metabolisme tubuh itu bisa berjalan dengan baik, misalnya untuk mengatur gula darah. Sementara itu, untuk gugus amina di zat kimia saraf seperti dopamin, itu berfungsi untuk menempel ke reseptor saraf. Apabila sudah menempel ke reseptor saraf, sinyal di otak bisa berjalan yang akhirnya bisa berpengaruh ke suasana hati, perilaku, serta perasaan senang ataupun motivasi. Jadi untuk lebih mudahnya itu gugus karbonil ini seperti alat bantu reaksi dan kerja hormon, sementara gugus amina itu untuk membantu komunikasi antar saraf. Secara keseluruhan, gugus fungsi itu seperti penentu cara kerja molekul dalam tubuh, di mana gugus fungsi ini menentukan bagaimana molekul bereaksi saat metabolisme, molekul mengirim dan juga menerima sinyal antar sel, dan juga bagaimana molekul itu membentuk dan menjaga struktur sel. Karena itu, semua proses penting dalam tubuh bisa berjalan lancar dan juga efisien, sehingga kehidupan itu tetap berlangsung dengan baik. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada polimer alam, di mana polimer alam itu adalah molekul yang sangat besar yang tersusun dari bagian-bagian kecil yang sama, atau biasanya bagian-bagian kecil yang sama ini disebutnya monomer yang saling tersambung kuat. Dan polimer ini dibuat secara alami oleh makhluk hidup. Contohnya itu ada protein, karbohidrat seperti pati dan selulosa, dan juga DNA.
Jadi polimer alam yang pertama itu adalah pati. Nah, pati sendiri itu adalah polimer karbohidrat yang terdiri dari monomer glukosa yang terikat melalui ikatan glikosidik alfa 14 dan alfa 16 yang berfungsi sebagai penyimpan energi dalam tanaman seperti kentang atau beras. Nah, sebagai contoh itu pada amilosa yang memiliki bagian pati yang linear, di mana itu mudah dicerna oleh manusia. Nah, sementara pada amilopektin itu bercabang dan memberikan struktur yang lebih kompak untuk penyimpanan. Nah, yang kedua itu tuh ada selulosa, yaitu polimer glukosa lain dengan ikatan beta 14 yang membentuk serat kuat dan tidak larut dalam air, di mana selulosa itu ditemukan di dinding sel tanaman seperti kapas atau kayu dan memberikan kekuatan secara struktural. Nah, manusia itu tidak dapat mencerna selulosa, tetapi hewan seperti sapi menggunakan bakteri untuk memecahnya menjadi energi. Yang ketiga itu tuh ada protein. Jadi protein sendiri itu adalah polimer asam amino yang terikat melalui ikatan peptida dengan struktur primer atau kuarter yang berfungsi sebagai hormon, struktur atau enzim. Nah, sebagai contoh itu pada hemoglobin dalam darah yang terdiri dari asam amino seperti valin dan glutamat yang mengangkut oksigen berkat gugus Heme. Selanjutnya ada DNA atau asam deoksiribonukleat adalah polimer nukleotida seperti adenin, guanin, timin, dan sitosin dengan ikatan fosfodiester di mana menyimpan informasi genetik dalam bentuk heliks ganda. Contohnya itu seperti gen dalam DNA manusia mengkode protein untuk sifat seperti warna mata. Baik, selanjutnya itu ada hubungan monomer polimer dan peran polimer alam dalam makhluk hidup. Hubungan monomer polimer melibatkan proses polimerisasi di mana unit monomer kecil bergabung membentuk rantai panjang polimer, sering melalui reaksi kondensasi yang melepaskan air, dan esensial untuk membangun struktur kompleks dalam makhluk hidup. Misalnya itu dalam pati, monomer glukosa bergabung menjadi polimer untuk menyimpan energi yang dapat dipecah melalui hidrolisis saat dibutuhkan, seperti pada tanaman selama musim dingin. Oke, baik. Jadi kita masuk ke hubungan monomer polimer dan peran polimer alam dalam makhluk hidup. Jadi polimer alam itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Karbohidrat seperti pati dan selulosa berfungsi sebagai sumber energi dan penyusun struktur tumbuhan. Protein berperan dalam berbagai proses vital seperti katalis reaksi melalui enzim dan pembentuk struktur serta gerak. Misalnya, kolagen pada jaringan ikat dan aktin pada otot. DNA sebagai polimer informasi mengatur sintesis protein dan pewarisan sifat melalui proses transkripsi dan translasi. Contohnya, selulosa tersusun dari monomer glukosa yang membentuk dinding sel tumbuhan sehingga kuat dan mampu menahan tekanan osmotik. Dalam hewan, itu protein kolagen atau polimer asam amino membentuk jaringan ikat untuk kekuatan tulang dan kulit. Jadi keseluruhannya itu polimer alam memungkinkan terbentuknya struktur, fungsi, dan keberlangsungan kehidupan dari monomer-monomer sederhana. Jadi kesimpulannya, gugus fungsi sederhana seperti hidroksil, karboksilat, karbonil, dan amina memainkan peran penting dalam menentukan sifat kimia serta biologis molekul seperti kelarutan dalam air, reaktivitas, dan kemampuan berinteraksi dalam kehidupan. Contohnya pada glukosa, asam lemak, hingga neurotransmitter. Sementara itu, polimer alam seperti pati, selulosa, protein, dan DNA yang terbentuk dari pengulangan monomer sederhana melalui proses polimerisasi memiliki fungsi vital dalam makhluk hidup, mulai dari penyimpanan energi dan dukungan struktur pada tumbuhan hingga pengangkutan zat, katalisis reaksi, serta penyimpanan dan pewarisan informasi genetik pada semua organisme. Dengan demikian, hubungan antara gugus fungsi dan polimer alam menunjukkan bagaimana struktur molekul sederhana dapat membangun kompleksitas serta mendukung kelangsungan proses kehidupan secara keseluruhan. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.